laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shallallahul alaihi. Kaum muslimin sedang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, karena dengan yang nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Fisabilillah Tanjung Gusta dari Serang ini pada tanggal 7 Oktober 2022 atau tepatan pada tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi terakhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sebentar lagi atau mungkin besok menghitung waktu akan memperingati bulan yang paling mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan. Perlu diketahui kaum muslimin, memperingati Maulid Nabi adalah menteladani akhlak beliau, menteladani bagaimana suri teladan beliau. Inilah tujuan memperingati Maulid Nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bisa sukses dalam keadaan hidup yang luar biasa di negeri yang tandus, dengan primitif, dengan jahiliyah, beliau bisa sukses, itu luar biasa. Ini yang perlu kita contoh dari sosok beliau yang luar biasa, yang mengajar akhlak yang soleh dan akhlak yang mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah seorang tokoh Michael Hart dari Amerika meletakkan beliau adalah orang yang pertama di dunia yang tidak ada tandingin, yaitu 1000 tokoh yang paling terpengaruh di dunia. Bahkan ketika itu orang-orang barat protes, wahai Michael Hart, kenapa kau meletakkan orang Arab itu yang pertama? Apa tidak ada lagi tokoh-tokoh yang hebat di dunia barat yang kita miliki? Sang Michael Hart profesor menjawab, saya telah mempelajari bagaimana sosok beliau yang luar biasa, yang bisa membuat orang menjadi akhlak yang karim, yang mulia, yang tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang mampu menandingi beliau. Masya Allah, itu jawaban orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, tapi justru meletakkan beliau orang yang pertama di dunia yang tidak ada tandingi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita teladani dari sosok Rasulullah, yaitu pribadi Nabi dan bagaimana Rasulullah mengajari ajaran yang luar biasa ini dari Allah, yaitu tokoh yang serba terbaik akhlaknya, terbaik daripada perbuatannya, terhebat ibadahnya, terhebat perjuangannya dalam menghadapi umatnya, tersabar, terbersih hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah tokoh pemimpin yang ucapannya adalah perbuatannya. Lidah beliau adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatan. Apa yang beliau katakan, beliau adalah yang pertama melaksanakan. Beliau mengatakan, mari kita bersedekah. Beliau langsung mempraktekkannya. Pada satu maghrib, ketika beliau melaksanakan sholat, selesai sholat maghrib, beliau buru-buru pulang. Tak lama kemudian beliau hadir kembali. Para bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi meninggalkan kami ya Rasulullah? Tadi ketika lagi sholat, selesai sholat, ada uang saya 2 dirham di tempat tidur saya. Selesai itu saya mensedekahkan. Saya takut, saya tidak mau sampai uang itu menghinap. Sekarang uang itu telah saya sedekahkan, saya tenang dan tidak ada masalah lagi, nyaman. Mari kita beribadah. Masya Allah. Tidak ada uang, tidak ada apa-apa, malah nyaman dan tentram. Ini yang jarang kita miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita sering gagal dalam menghadapi fenomena kehidupan ini adalah karena ada dusta di antara kita. Apa itu? Bisa memberi contoh, tapi kita tidak bisa menjadi contoh. Ini yang ada dusta di antara kita. Kita bisa memberi contoh, tapi kita tidak bisa menjadi contoh. Rasulullah langsung mempraktekkan bagaimana suri teladan berbuat dan mencontohinya. Ini yang luar biasa dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada kesabaran beliau. Insya Allah luar biasa. Apa yang bisa dipetik daripada kesabaran beliau ini? Yaitu ketika di Taif, beliau dilempar dan segala macam, dihina. Bahkan
sosok seorang Jibril tidak sanggup menahan yang namanya kesabaran. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan buruh ini akan kulemparkan kepada mereka. Tidak, kata Rasulullah. Jibril pun heran, kenapa? Padahal nabi-nabi yang dulu cepat kali minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada apa-apanya langsung minta pertolongan sama Allah. Nabi Musa, Nabi Isa segala macam. Tapi Rasulullah tidak mau. Bukan begitu, wahai Jibril. Aku diutus sebagai nabi terakhir. Betul, hari ini mereka tidak beriman. Hari ini mereka mendustai Allah dan segala macam. Tapi jangan silap, hari ini mereka bisa jadi cucu mereka, cicit mereka, keturunan mereka menjadi orang yang beriman yang taat kepada Allah. Ternyata apa sekarang kita lihat? Taif, orang-orang penghabis Quran. Pada dulu orang-orang yang luar biasa bejatnya. Seperti di kampung ini, kita tidak bisa mengklaim. Ya mungkin dulu segala macam. Hari ini mungkin ada orang yang berjudi, minum khamar dan segala macam. Tapi kita tidak menyangka kalau kita berdakwah, insya Allah anak-anak mereka, cicit-cicit mereka yang akan mengisi masjid Fisabilillah dan Ustaz ini. Inilah kunci kesabaran. Luar biasa sabar. Menghadapi peperangan Badar itu paling gampang, kata Rasulullah. Apa yang paling berat? Ketika melawan hawa nafsu, sabar inilah yang luar biasa. Inilah yang tidak mampu kita hadapi sekarang. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ibadah beliau, kita lihat sosok Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Sosok Rasulullah sampai kaki beliau bengkak. Padahal Jibril mengatakan, Rasulullah, kamu sudah dijamin masuk surga. Betul. Tapi aku akan menjadikan contoh bagi umat-umat. Ini yang luar biasa. Bagaimana kita sekarang ini? Kita umat Rasulullah SAW tidak ada jaminan masuk surga. Kalian hari ini kita bagaimana sholat kita? Kadang-kadang kita mau suruh kita datang ke masjid. Kalau tidak, sholat pun lupa. Kalau tidak, kita tidak pernah ingat lagi masjid Fisabilillah ini. Ini apa yang kita andalkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubah. Mari, hari ini yang kita lalai, yang tidak ada jaminan dari Allah untuk masuk surga, masih berleha-leha. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sosok Nabi kita yang mulia, yang sudah dijamin kakinya sampai bengkak luar biasa, beribadah kepada Allah. Inilah yang luar biasa yang kita petik dari beliau. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mana? Dari cara dagang beliau. Insyaallah luar biasa. Digelar Al-Amin. Yang memberi gelar Al-Amin itu bukan orang-orang muslim, tapi orang Quraisy yang luar biasa jujurnya berdagang. Siti Khadijah. Sebelum Rasulullah bangkrut dagangannya luar biasa, ke Syam, ke Syria. Kenapa bangkrut? Karena tidak ada orang sunnah yang jujur. Ketika datang Rasulullah luar biasa, hasilnya luar biasa. Beliau mengatakan, ini dagangan ini kainnya koyak, harganya sekian. Ini yang bagus, tidak koyak, harganya sekian. Beliau jujur, beliau katakan apa adanya. Itulah dagang yang Islam yang beliau contohkan kepada kita. Bagaimana kita hari ini? Hari ini kita belum menghadirkan Allah di pajak. Makanya timbangan segala macam rusak. Hari ini kita belum menghadirkan Allah di kantor, di BUMN dan segala macam. Karena banyaknya yang berkorupsi dan segala macam. Kalau saja mereka mencontoh bagaimana keteladanan Rasulullah cara berdagang, insya Allah. Negara Indonesia ini yang mayoritas umat Islam 85%, luar biasa kaum muslimin. Tidak ada ketimpangan, tidak ada bencana yang namanya manipulasi, kolusi, KKN dan segala macam. Ini sosok dari beliau yang harus kita contoh bagaimana suri teladan, kejujuran, dan beliau digelar Al-Amin. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dari akhlak beliau apa yang bisa kita petik? Ketika ada seorang Yahudi di sudut kota Mekah yang tiap hari merepet bahkan menghina Rasulullah, sang Yahudi itu berkata, wahai semua manusia, kalau kau berjumpa sama namanya Muhammad, usir dia, dialah membawa bencana. Rasulullah memang mendengar itu. Rasulullah datang ketika itu membawa nasi yang hangat,
Sebelum disuapkannya, disapukannya orang Yahudi itu, orang tua itu, keringatnya dan segala macam. Wahai anak muda yang mengasih aku makan ini, kalau kau berjumpa sama yang namanya Muhammad, usir dia. Dialah pembawa bencana. Tapi saya tersenyum saja. Dan begitulah dilakukan oleh Rasulullah setiap hari, mengusap keringat si orang tua ini, memberikannya makan dan segala macam, memberikannya minum, itu luar biasa. Sampai orang tua ini berkata, wahai anak muda, siapa kamu? Oh, baik kali. Rasulullah cuma tersenyum. Tahun pun berganti, bulan pun berganti, hari pun berganti, Rasulullah pun telah tiada. Datanglah Abu Bakar ke Siti Aisyah. Wahai putriku, Rasulullah telah lama tiada. Benar ya Abi? Apa kira-kira yang belum pernah Abi lakukan ya? Sang putri pun bertanya, kira-kira apa ya Abi? Semuanya sudah Abi lakukan. Oh iya Abi, ada Rasulullah sering memberi makan orang Yahudi yang selalu merepet di sudut kota Makkah yang jauh dari sini. Oh begitu? Iya. Bahkan mengintiplah yang namanya Abu Bakar melihat situasi, rupanya di sana orang Yahudi yang merepet. Besok harinya Abu Bakar datang membawa nasi yang hangat, lalu menemui dengan semangatnya ingin mencontoh bagaimana cara Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan ini yang belum dia lakukan. Selesai berjumpa dengan orang yang namanya Yahudi yang merepet segala macam menghina Rasulullah, langsung disuapkannya nasi yang hangat itu, yang panas itu ke mulut orang Yahudi itu. Bahkan orang Yahudi itu terkejut, bahkan terbakar lidahnya sampai marah dan menghembuskan yang namanya nasi itu. Ini bukan orang yang biasa memberi aku. Siapakah ini yang luar biasa? Tidak ada sopan, telah menyuapkan nasi panas ke tubuhku ini. Mendengar kata-kata itu, Abu Bakar Siddiq menangis sejadi-jadinya. Beliau tidak sanggup mencontoh Rasulullah yang luar biasa, menangis. Ketika itu orang Yahudi itu berkata, wahai anak muda, kenapa kau di sini? Kenapa kau menangis? Wahai Pak Tua, memang saya tidak mampu memberikan yang terbaik. Lalu kemana anak muda yang setiap hari itu menyuapkan aku, membersihkan keringat aku, memberikan aku seteguk air yang luar biasa, bahkan menyapu semua apa yang ada kotor di baju aku ini? Mana dia sekarang? Kenapa sudah berapa lama dia tidak mengunjungi aku? Budi pekertinya luar biasa dan tidak pernah seumur hidup aku menjumpai orang manusia seperti itu. Mendengar kata-kata Pak Tua itu pun makin menangislah Abu Bakar. Wahai Pak Tua, maafkan aku tidak mampu. Lalu kenapa ada dengan dirimu yang selama ini memberimu makan, yang selama ini menyuapimu, yang selalu memberikan teguhmu, yang selalu membersihkan bajumu yang kotor ini? Itulah yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar kata-kata itu, menangis dan meraung sejadi-jadinya orang tua Yahudi ini. Di tepi yang namanya panas terik, bahkan daripada itu meraung sejadi-jadinya, yang selama ini kuhina dia, yang selama ini kucaci maki dia tidak pernah menghina aku. Sekarang dia telah tiada, aku berdosa besar. Kenapa orang yang baik, yang begitu memberi aku makan, menyuapi aku, bahkan aku yang tidak ada berdaya ini selalu menghina dia, tidak pernah menghina aku. Sungguh terkutuklah aku jadi manusia. Dan seketika itu juga lah orang Yahudi meminta supaya mengantarkannya ke tempat yang namanya Rasulullah kuburannya. Bahkan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika itu dia masuk Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita petik kaum muslimin, berapa luar biasanya sosok Rasulullah. Ini tujuan kita memperingati Maulid Nabi apa? Menteladani. Paling tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa mencontoh Rasulullah begitu banyak tahun ini, bagaimana kita contoh ibadah beliau saja? Selesai ibadah beliau, kita contoh bagaimana daripada akhlak beliau, kejujuran beliau, suri teladan beliau. Inilah yang tidak ada dan pernah ada datang lagi kedua manusia yang luar biasa di dunia ini. Innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Jelas kaum muslimin, dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tujuan daripada Rasulullah datang adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia. Hebat pun kita, luar biasa kita bergelar apa saja pun kita, alim pun kita, kalau hari ini kita tidak memuliakan akhlak, tidak akan pernah terasa kita memiliki yang namanya keimanan manusia yang luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulid Nabi adalah momentum memperingati bagaimana sosok daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan memperingati Maulid Nabi ini kita bisa mengambil ikhtibar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul